terkuak supir Inara yang menjual CCTV dugaan pengkhianatan, bahkan sampai ada 7 video. Di tengah sorotan publik yang kian panas, polemik rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa menjelma menjadi drama penuh intrik setelah menyeret nama Inara Rusli. Polemik mereka terus bergulir bak tanpa kepastian. Berikut inilah fakta-fakta sederet babak baru drama cinta Inara Rusli dan Insanul yang nasib keduanya kini di ujung tanduk. Fakta pertama, Inara Rusli ngebet sidang isbat demi sahkan pernikahannya. Inara Rusli tampaknya tak mau lagi bersembunyi di balik status istri siri dan kini ngebet ingin melegalkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi lewat sidang isbat. Kuasa hukum Insanul membenarkan langkah Inara yang disebut-sebut sebagai jalan bagi ibu 3 anak itu untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai istri sah. Mereka menikah secara siri, Kalaupun mau melakukan isbat ya, itu juga harus persetujuan daripada istri sah. Yang penting tugas saya hanya meminta keadilan aja. Mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Fakta kedua, terkuak supir Inara yang menjual CCTV dugaan pengkhianatan, bahkan sampai ada 7 video. Kasus dugaan asusila yang menyeret nama Inara dan Insan yang dilaporkan Mawa juga semakin diperkeruh oleh keberadaan rekaman CCTV sebagai bukti pengkhianatan. Polda Metro Jaya bahkan mengungkap bahwa bukan hanya 1, melainkan 7 rekaman CCTV telah diserahkan sebagai barang bukti yang merupakan rangkaian rekaman yang memperkuat dugaan adanya perselingkuhan. 1 buah flash disk merek inisial V berwarna merah dengan kapasitas 4 GB yang berisi tentang 7 video CCTV. Yang lebih mengejutkan, setelah sebelumnya nama Virgaun ikut terbawa-bawa, terkuaklah bahwa supir Inara sendirilah yang diduga menjadi pintu awal bocornya rekaman tersebut. Sang supir disebut mengecek CCTV atas perintah manajer Inara sebelum rekaman itu berpindah tangan secara berkelompok hingga akhirnya sampai ke Wardatina Mawa. CCTV itu kan berada di dalam kediaman beliau, rumah beliau gitu loh. Kok bisa CCTV itu pindah ke tangan orang lain gitu. Dan itu sekarang lagi dicoba diselidikin oleh Mabes Polri, ya kan. Kebetulan saya sendiri adalah sebagai saksi fakta, saksi kunci, yaitu Mbak Viola yang mengetahui perpindahan CCTV, ya kan, dari rumah Mbak Inara ke tangan ya Mr. A gitu ya. Mr. A ini adalah beliau satu manajemen dengan Mbak Inara, satu manajemen juga dengan klien saya Mbak Viola gitu. Jadi dia tahu banget kenapa video ini bisa beredar. Manajernya Inara terlibat. Yang inisial P ini. Jadi dia komunikasi lah sama si A tadi. Gitu. Dia komunikasi, kemudian si P ini yang saat ini ternyata dia juga sudah menjadi manajernya Mbak Mawa. Udah saya sampaikan bukti-bukti CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur.
Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja. Fakta ketiga, Inara dan Insan ingin damai karena takut dipenjara. Ya, bukan lagi sekedar drama rumah tangga, kisah segitiga panas antara Ihsanul Fahmi, Mawa, dan Inara Rusli bergulir sengit di jalur hukum. Setelah laporan dugaan pengkhianatan resmi akan dilakukan gelar perkara, posisi Inara dan Ihsanul kabarnya semakin terpojok. Tak berhenti sampai di situ, Inara dan Ihsanul juga dikabarkan mencoba jalur damai dengan Mawa melalui restoratif justice. Bahkan sempat memamerkan status sudah tak sendiri lagi yang seolah menohok publik. Bahwa hubungan mereka bukan sekedar isu, melainkan ikatan yang ingin dilegalkan. Lantas, benarkah Ihsanul melakukan hal tersebut bukan karena cinta, melainkan karena takut dijadikan tersangka dalam kasus rekaman CCTV yang sudah menjadi barang bukti polisi? Lalu, seperti apa dukungan Umi Pipik untuk Mawa sebagai istri sah? Penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar, tapi yang namanya berperkara pasti dari kawan-kawan penyelidik juga akan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kedua belah pihak, karena memang penyelesaian perkara yang paling baik itu adalah win-win solution, ya, yaitu RJ, Restoratif Justice. Permohonan restoratif justice itu kalau kita melihat di sini ya, antara Insan dan Inara melakukan restoratif itu bagian daripada perjalanan proses penyelidikan. Pasti dia menyesalin lah dengan adanya isunya seperti ini dan terbongkar semuanya perbuatan yang dia lakukan selama ini. Klien kami telah menerima surat permohonan restoratif justice, ya, atau surat permohonan penyelesaian permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan dari pihak IR dan IF. Namun klien kami masih mempertimbangkan dan sampai detik ini tidak ada pembicaraan mengenai perdamaian. Tidak ada pembicaraan mengenai perdamaian. Damai pastinya baik-baik aja lah semuanya. Antara satu sama lain baik-baik aja semuanya. Saya hanya menyemangati saja, memberikan insight yang menenangkan hati dia, memberikan hal-hal yang positif aja, yang baik untuk segala keputusan kan itu haknya Mawa.